Lo pernah nggak sih ngerasa kayak hubungan lo di ujung tanduk? Berantem terus, komunikasi mulai renggang, tapi di satu sisi lo masih pengen nyoba buat bertahan. Nah, sebelum lo mutusin buat nyerah, gue bakal kasih tanda-tanda kalau hubungan lo sebenarnya masih bisa diperbaiki. Dengerin baik-baik, bro, jangan sampai nyesel belakangan. 1. Masih ada komunikasi. Kalau lo dan dia masih bisa ngobrol tanpa ada drama berlebihan, itu tanda bagus. Berarti masih ada niat buat menyelesaikan masalah bareng. Hubungan yang udah nggak bisa diperbaiki tuh biasanya komunikasinya buntu, chat nggak dibales, ketemu malah diem-dieman. Jadi kalau lo dan dia masih bisa ngobrol, walaupun ada sedikit ketegangan, itu artinya masih ada harapan. Hubungan yang sehat bukan berarti nggak pernah ada masalah, tapi gimana cara kalian menyelesaikannya bareng. Kalau setiap ada konflik malah diam-diaman berhari-hari atau cuma sibuk saling menyalahkan, itu yang bahaya. Komunikasi yang masih berjalan berarti ada keinginan buat memahami satu sama lain. Bisa jadi lo atau dia masih butuh waktu buat menenangkan diri, tapi selama masih ada usaha buat ngobrol dan mencari solusi, hubungan kalian masih punya peluang buat diperbaiki. 2. Masih ada rasa peduli. Kalau lo atau dia masih peduli, sekecil apapun itu, hubungan lo masih ada harapan. Misalnya, lo lagi capek kerja terus dia tetap nanyain, udah makan belum? Itu tanda dia masih perhatian. Kalau udah nggak peduli sama sekali, ya tinggal nunggu waktu aja buat bubar. Tapi bro, perhatian kecil kayak gitu sering banget diremehin. Banyak yang mikir, cuma nanya makan doang, padahal itu bukti kalau dia masih punya rasa buat lo. Cewek yang diam-diam meliatin cowoknya pas stres, itu tandanya dia masih peduli, walaupun mungkin gengsi buat nanya langsung. Sebaliknya, kalau udah beneran gak peduli, lo bakal ngerasain bedanya. Dulu dia selalu nanya kabar, sekarang cuek. Dulu dia masih nyemangatin lo pas lagi down, sekarang malah kayak gak peduli. Intinya, perhatian kecil itu yang ngebedain antara hubungan yang masih punya harapan sama yang tinggal nunggu waktu buat berakhir. Jadi kalau masih ada tanda-tanda peduli, jangan buru-buru nyerah, bro. 3. Masih mau berjuang. Lo sama dia masih mau berusaha nggak? Karena hubungan itu kayak tim, bro. Kalau salah satu udah lepas tangan, yang satunya juga bakal capek sendiri. Tapi kalau dua-duanya masih mau nyoba, berarti masih ada harapan buat diperbaiki. Nah, bro, dalam hubungan, pertengkaran itu wajar. Semua pasangan pasti ngalamin. Tapi yang bikin beda adalah gimana cara lo berdua ngejalaninnya. Kalau setiap ada masalah langsung nyerah, ya hubungan itu nggak akan kuat. Coba deh lihat pasangan yang udah bertahun-tahun bareng. Mereka juga pasti pernah ada di titik terendah, pernah ada rasa mau nyerah. Tapi bedanya, mereka tetap memilih untuk berjuang bareng. Mereka sadar kalau hubungan itu bukan tentang siapa yang selalu benar, tapi tentang gimana sama-sama belajar dari kesalahan. Jadi kalau lo atau pasangan lo masih mau berusaha, masih mau ngobrol, masih mau cari jalan tengah setelah berantem, itu tanda kalau hubungan lo masih punya harapan. Karena hubungan yang kuat bukan yang nggak pernah ribut, tapi yang selalu bisa cari cara buat tetap bertahan. Lo juga harus paham kalau setiap hubungan pasti butuh kompromi. Kadang lo yang harus ngalah, kadang dia yang harus ngalah. Tapi kalau sama-sama masih punya niat buat ngejalanin, itu berarti masih ada rasa sayang di situ. Masalahnya, banyak orang yang cuma fokus sama egonya sendiri. Maunya dimengerti, tapi nggak mau mengerti. Maunya diperjuangin, tapi nggak mau berjuang balik. Padahal hubungan itu kerjasama, bukan pertandingan siapa yang lebih kuat atau lebih dominan. Kalau lo udah sampai di titik di mana lo sama dia bisa saling memahami, belajar dari kesalahan, dan gak gampang nyerah cuma gara-gara satu atau dua pertengkaran, itu tanda kalau hubungan lo lebih dari sekadar rasa suka. Itu tanda kalau lo berdua udah siap buat perjalanan yang lebih serius. Jadi, kalau lo ngerasa masih mau berusaha, dan dia juga sama, jangan ragu buat terus berjuang. Karena hubungan yang kuat lahir dari dua orang yang gak gampang nyerah satu sama lain. 4. Masalahnya masih bisa dikompromikan. Gak semua masalah bisa diselesaikan, tapi kalau masalah yang lo hadapi masih bisa dikompromikan, jangan buru-buru nyerah. Contohnya, beda cara komunikasi atau kebiasaan yang bikin kesel, itu masih bisa diatur. Tapi kalau udah menyangkut prinsip hidup yang bertentangan, yaitu beda cerita. Tapi gimana sih cara tahu kalau masalah itu masih bisa dikompromikan atau enggak?
Simpelnya, kalau kedua belah pihak masih bisa mencari titik tengah tanpa merasa terpaksa atau mengorbankan hal yang prinsipil, berarti masih ada jalan keluar. Misalnya, pasangan lo tipe yang suka komunikasi intens, sementara lo lebih nyaman dengan ruang sendiri. Solusinya? Bisa bikin aturan yang seimbang, misalnya ada waktu khusus buat ngobrol bareng tanpa mengganggu privasi masing-masing, tapi kalau udah menyangkut hal-hal fundamental, kayak nilai hidup, agama, atau visi masa depan yang bertolak belakang, itu bisa jadi red flag. Contohnya, lo pengen hubungan yang santai dan fleksibel, tapi dia maunya serius dan cepat menikah. Kalau nggak ada yang mau mengalah atau merasa harus berubah hanya demi bertahan, itu bakal jadi masalah besar ke depannya. Intinya, kompromi itu penting, tapi jangan sampai kehilangan jati diri atau merasa dipaksa berubah demi orang lain. Kalau solusi yang dicari justru bikin salah satu pihak nggak nyaman, mungkin itu tanda kalau hubungan ini perlu dipertimbangkan ulang. Jadi, kalau hubungan lo masih punya tanda-tanda ini, jangan buru-buru nyerah. Setiap hubungan pasti ada pasang surutnya, yang penting lo dan dia sama-sama mau berjuang. Nah, kalau lo suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke temen lo yang butuh. Subscribe juga biar lo nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.